sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rudi Darmawan, mahasiswa Universitas Mercu Buana Regional 2 Menteng. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat narasi video dalam pemenuhan tugas besar 2 mata kuliah perekonomian Indonesia yang diampu oleh Ibu Reike Pernamasari. Pengertian otonomi daerah. Secara definitif, otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk dapat mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat secara mandiri serta berdasarkan pada aspirasi masyarakat. Di sisi lain, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam taraf kepentingan masyarakat. Dari kesimpulan dari pernyataan di atas, yakni dapat kita simpulkan bahwa hak maupun wewenang bagi daerah untuk melakukan manajerial terhadap kebijakan daerah dan juga berbagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mengatur daerahnya. Konsep dan tujuan kebijakan pemerintah terhadap otonomi daerah. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ada 3, yakni meningkatkan pelayanan umum dengan memberikan hak dan kewenangan otonomi daerah kepada daerah. Untuk mengatur daerahnya sendiri, diharapkan pelayanan untuk masyarakat umum dapat dilakukan secara maksimal, sehingga tujuan untuk memberikan respon cepat bagi daerah ketika ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan yang baik yang dilakukan oleh daerah kepada masyarakat secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sebuah daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali potensi terbaik dari daerahnya masing-masing. Yang ketiga, daya saing daerah. Penggalian terhadap potensi terbaik daerah ini akan menampakkan sisi unik dan keunggulan daerah masing-masing, sehingga usaha itu akan memberikan warna terhadap keanekaragaman dan keunikan sebuah daerah. Pengertian UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa kita sebut UMKM merupakan usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang dimana pemerintah mengelompokkan jenis usaha tersebut berdasarkan kriteria aset dan omset. Yang pertama adalah usaha mikro, adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria kekayaan bersih maksimal 50 juta dan memiliki omset tahunan maksimal 300 juta. Yang kedua ada usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih berkisar lebih dari 50 juta sampai 500 juta dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan paling banyak 2,5 miliar. Yang terakhir usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan termasuk anak perusahaan atau cabang perusahaan tertentu. Kriteria tersebut memiliki kekayaan bersih harus lebih dari 500 juta hingga paling banyak 10 miliar. Selain itu, penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar dan paling banyak 50 miliar. Konsep dan tujuan kebijakan pemerintah terhadap UMKM. Sebagai motor penggerak perekonomian di Indonesia, sebab UMKM sendiri memiliki kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% dalam perekonomian Indonesia. Lalu, menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia dengan adanya UMKM akan menciptakan lapangan kerja baru sehingga meningkatkan perekonomian. Timbul akibat otonomi daerah. Yang pertama, adanya eksploitasi pendapatan daerah. Kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya dapat menimbulkan resiko inherent risk dan resiko bawaan bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi, bukan optimalisasi, dan perolehan pendapatan daerah. Yang kedua, kondisi SDM aparatur pemerintah yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan data yang ada, 20% pemerintahan daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah dan berbuah kesejahteraan rakyat di daerahnya. Namun masih ada 80% pemerintah daerah yang dinilai belum mampu atau berhasil menjalankan visi, misi, dan program desentralisasi. Yang ketiga, korupsi di daerah. Fenomena korupsi sendiri merupakan tindakan yang sudah ada sejak lama, sehingga menjadi kekhawatiran banyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah adalah bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Yang terakhir, adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Dengan pelaksanaan
otonomi daerah, muncul gejala etnosentrisme atau fenomena primordial kedaerahan semakin kuat. Solusi akibat otonomi daerah. Yang pertama, membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah agar menjadi landasan pembangunan di daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah. Yang kedua, melakukan pembatasan anggaran kampanye karena menurut penelitian, korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. Yang ketiga, meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih Mandagri yang berkapasitas untuk mengawasi pembangunan di daerah. Yang terakhir, melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi dan mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat dan melakukan efisiensi anggaran. Timbul akibat UMKM dan solusi dari pemerintah. Yang pertama adanya kurangnya modal usaha. Upaya pemerintah untuk memajukan UMKM yaitu program kredit usaha rakyat atau dikenal dengan KUR yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Adapun biaya jasa, suku bunga atas kredit atau pembiayaan modal kerja disubsidi oleh pemerintah. Tujuan KUR adalah untuk peningkatan akses pembiayaan dan memperkuat permodalan UMKM. Yang kedua, kurangnya memahami pemasaran digital. Pemerintah telah meluncurkan program gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, Germas BB, yang bertujuan untuk mendorong digitalisasi onboarding bagi UMKM offline secara mendorong nasional branding produk UMKM unggulan pada berbagai marketplace. Selain itu, gerakan ini diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk UMKM. Yang terakhir, kurangnya kesadaran membayar pajak. Langkah yang diambil pemerintah adalah menetapkan UMKM dengan penghasilan 4,8 miliar setahun tidak perlu membayar PPh final, dilakukan untuk pemberian banpres produktif usaha mikro (BUM). Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna mempercepat pembangunan struktural di Indonesia. Dikutip melalui CNN Indonesia, Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF, Kementerian Keuangan Kemenku, Febrio Kacaribu, mengatakan fokus kebijakan fiskal pemerintah pada tahun 2022 adalah pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Yang pertama, mempercepat penanganan COVID-19 dengan menguatkan sektor kesehatan sebagai kunci pemulihan ekonomi. Yang kedua, menjaga ketahanan, kelangsungan, dan mempercepat pemulihan ekonomi melalui program perlindungan sosial Perlinsos, dukungan kepada dunia UMKM, dan memberikan program Keluarga Harapan (BKH), kartu sembako, kartu prakerja, bantuan langsung tunai BLT yang bersumber dari dana desa, subsidi bunga KUR, dan insentif dunia usaha. Yang ketiga, menjaga momentum reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi melalui sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas, sistem kesehatan yang handal, Perlinsos yang adaptif, dan infrastruktur mendukung transformasi ekonomi. Yang keempat, mereformasi fiskal supaya lebih komprehensif dengan melakukan reformasi perpajakan, menggunakan belanja negara yang lebih baik, zero-based budgeting. Lalu, cadangan untuk antisipasi ketidakpastian, inovasi pembiayaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, Sovereign Wealth Fund, SWF, Special Mission Official, SMV, dan pengendalian utang. Yang terakhir, menjaga pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2022 tetap berjalan optimal sebagai fondasi konsolidasi fiskal di tahun 2023. Percepatan pembangunan tersebut bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Dalam mempercepat pembangunan nasional, sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global. Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja dalam memenangkan persaingan di tengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi, politik, dan budaya. Dan juga faktor di bidang pendidikan, ekonomi, dan politik memiliki dampak dalam menciptakan sumber daya manusia yang dapat bersaing di era globalisasi. Hambatan sumber daya manusia dalam persaingan global.
Dalam kaitan tersebut, setidaknya ada dua hal penting menyangkut kondisi sumber daya manusia di Indonesia, yaitu ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja, terutama bagi lulusan perguruan tinggi. Sementara di sisi lain, jumlah angkatan kerja lulusan perguruan tinggi terus meningkat. Kesempatan kerja yang terbatas bagi lulusan perguruan tinggi ini menimbulkan dampak semakin banyak angka pengangguran sarjana di Indonesia. Solusi yang dapat diambil dengan menciptakan lapangan kerja baru atau mendukung perkembangan UMKM sebagai pondasi perekonomian sehingga dapat mencegah meningkatnya angka pengangguran di Indonesia di era globalisasi saat ini. Yang kedua, tingkat pendidikan angkatan kerja yang masih relatif rendah. Penggunaan kurikulum sekolah yang masih belum ada standar baku kurikulum pengajaran di sekolah yang mampu menciptakan dan mengembangkan kemandirian SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sedangkan hambatan pasar kerja lebih disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM yang memenuhi kebutuhan pasar kerja. Solusi dalam hal tersebut, yang pertama adalah pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia dengan cara mengadakan pelatihan tenaga kerja dibarengi dengan kualitas tenaga ahli sebagai pembimbing dan infrastrukturnya. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan formal, mengadakan latihan kerja bagi para tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga ahli dalam mengajar atau memberi materi kepada calon tenaga kerja supaya keahlian dan keterampilan tenaga kerja dapat meningkat. Sekian video narasi yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.